Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persamaannya itu melingkar. Sekali lagi ini saya gambarkan melingkar. Nah, melingkar kemudian dialiri arus I. Kemudian ini ada jari-jarinya A. Jari-jari A. Maka medan magnet di pusat lingkaran itu rumusnya μ0 I per 2A ya. Nah, dengan catatan μ0-nya itu merupakan konstanta, yaitu 4 pi 10 pangkat negatif 7. Sekali lagi, ini untuk kawat yang melingkar ya. Saya mengulang yang kemarin lagi ya. Kalau bentuknya itu setengah lingkaran ya, bentuknya setengah lingkaran, misalkan bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini bentuknya, gambarnya. Dialiri arus ya, dialiri arus yaitu I, arusnya I, dengan jari-jarinya itu A. Nah, karena bentuknya itu setengah lingkaran, maka rumusnya di sini ada setengahnya, yaitu setengah dari μ0 I ya per 2A. Atau rumusnya bisa kita tuliskan μ0 I ini dibagi dengan, nih perhatikan ini, setengah dengan 2, 4A. Nah, ini untuk yang setengah lingkaran. Kemudian nanti untuk yang seperempat lingkaran sama saja sebenarnya. Ya, sama saja. Ini ada sebuah kawat seperempat lingkaran seperti ini. Nah, ini pusatnya itu di sini ya. Nah, dengan jari-jarinya itu A ya. Jari-jari A. Ini ada arusnya I ya. Maka rumusnya juga sama, ini seperempat. Seperempat dari apa? Dari rumus yang satu kali lingkaran, yaitu ini μ0 ya. I per 2A. Sehingga persamaan untuk seperempat lingkaran itu μ0 8A. Ini untuk yang seperempat. Nah, secara umum kemarin saya informasikan juga ya, bahwa jika sudutnya itu alfa ya, misalkan seperti ini. Nah, ini ya. Ya, ini titik A ya. Ini dialiri arus ya. Arusnya itu I. Maka kalau ini sudutnya alfa ya, maka B-nya itu sama dengan alfa per 360 kali μ0 I per 2A. Nah, ini kita mengulang yang kemarin. Berarti ini untuk yang kawat yang satu kali lingkaran, ini setengah lingkaran ya. Ini yang seperempat. Nah, ini yang umum sesuai dengan sudutnya. Kemudian sekarang apabila ada lingkaran kawat, ini perhatikan, ini masih lingkaran juga ini, tapi ini miring ya. Ini lingkaran, tapi ini miring. Maaf, gambarnya kurang sip ya, kurang bagus. Nah, ini ya, jari-jarinya itu, ini jari-jarinya ini. Nah, jari-jarinya A seperti ini titik 0 ya. Nah, kemudian pusat ini ya, nah, ini berjarak X ya, berjarak X. Misalkan titik P ini berjarak X terhadap pusat lingkaran, maka medan magnet yang terletak pada titik
P yang segaris dengan pusat lingkaran. Rumusnya yaitu mu0 I A kuadrat, kemudian N per 2R kuadrat. Sekali lagi, di sini sebenarnya ada pendekatan-pendekatan, tetapi ini tidak saya jelaskan mendetail ya. Nanti akan saya jelaskan ketika akan membahas soal. Nah, ini berarti rumus medan magnet di titik P yang berjarak X terhadap pusat lingkaran. Rumusnya mu0 I A kuadrat. Lagi untuk yang B, itu rumusnya kalau yang lingkaran berarti mu0 I perhatikan. Kalau lingkaran malah di sini hanya 2A ya, enggak ada P-nya. Sehingga bisa kita lanjutkan bahwa B itu sama dengan, ini harus hafal, ini mu0 4 Pi 10 pangkat negatif 7 kalikan I, arusnya berapa? Cek. 2 ya, betul ya. Ini 2A. A-nya kebetulan di sini 2 pi ya. Perhatikan ini. A-nya ini 2 pi, tapi ini satuannya masih cm. Maka ini harus diubah ke dalam meter. Ya. Kalau diubah ke dalam meter, maka ini kali 10 pangkat negatif 2. Mohon maaf, ini sebentar kita selesaikan dulu sehingga B itu sendiri ya. Kita lanjut. Ini ada angka 4. Ini ada angka pi, ya 4pi ini kita coret dengan yang ini. Nah, dengan yang 2 kali 2pi kan 4. Sehingga hasilnya menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 7. Ini dinaikkan ya, sehingga pangkatnya menjadi positif 2. Maka hasilnya berapa? Cek. 2 kali berapa? 10 pangkat. Halo. Min 5 Tesla. I per berapa? Cek titik tertentu. Yang di situ ada sudutnya, berarti kan alfa per 360. Kalikan mu0 I ya per 2A. Ini kan 2A seperti itu. Maka bisa kita lanjutkan bahwa B itu sama dengan alfanya ini 120. 20 ya. Dibagi 360 kali mu0-nya. Cek mu0-nya berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7. Ya, terima kasih. Siapa ini jawabnya? Min 7 ya. Sehingga ini 4pi 10 pangkat min 7. Betul sekali. I-nya 1,5. Ini kan. Per, nah 2. A-nya di situ 5 kali 10 pangkat min 1. Sehingga kalau kita lanjutkan, ini 120, ini yang 360. Maka ini menjadi seper berapa ini? 3 ya. 3. 4. Ini perhatikan. 4 dikalikan 1,5 berapa? 6. Iya, terima kasih. Iya, 6pi. Biasa kita tulis negatif 7 gini. Nah, dibagi, nah ini 2 kali 5, 10. Nah, ini kali 10 pangkat negatif 1. Sehingga bisa kita lanjutkan B. Penulisannya itu kita ubah. Ini 6 kali 1 kan 6. Dibagi 3. Nah, seperti itu. Kemudian ini 6, pi-nya ya. Pi 10 pangkat negatif 7. Perhatikan semuanya. Ini 10 kali 10 pangkat min 1. Maka ini saling menghilangkan. Nah, ini kan saling menghilangkan. Atau kalau kita operasikan sama 2. Ya, hasilnya ya, terima kasih. 2pi kali 10 min 7 Tesla. Ya, satuannya Tesla.
Untuk yang S itu maksudnya solenoida, itu persamaannya hanya mu0 I kalikan N. Nah, sama dengan ini. Ya. Hanya saja yang harus kita perhatikan di sini N kecil ini merupakan perbandingan antara jumlah lilitan dengan panjang seperti itu. Sehingga dalam buku-buku kadang-kadang dituliskan mu0 I sama kan? Nah, N-nya itu merupakan N per L. Nah, ini merupakan persamaan untuk solenoida di pusat. Di ujung, entah itu ujung kanan, ujung kiri ya. Nah, di ujung, maka rumusnya ini B di ujung, rumusnya berarti ini menjadi mu0 I N dibagi 2 seperti ini kalau di ujung. B di ujung sama dengan mu0 I N per 2L. Maka B-nya itu sama dengan mu0 ya I kemudian N ya per L. Gini kan? Nah, hanya saja kalau toroida ya. Kalau toroida itu L-nya itu merupakan keliling lingkaran. L-nya atau 2pi jari-jarinya A. Maka persamaan ini ya ini menjadi ya untuk toroida menjadi B sama dengan mu0 I N dibagi L-nya menjadi 2pi A. 0 I ya kemudian N, nah baru dibagi dengan L, gitu kan tadi rumusnya. Sehingga B itu mu0 harus hafal, ini 4pi 10 pangkat negatif 7 I. I-nya berapa? Cek. I harusnya berapa? Cek. 10 ya, terima kasih. N-nya berapa? N 1.500. iya 1.500 kita tulis. Kemudian L-nya berapa? Hati-hati, L-nya cek L-nya berapa? 50. Nah, 50 masih dalam satuan sentimeter. Iya betul ya. Ini bisa kita tulis 0,5 juga boleh nih, 0,5 meter ya. Ya, ditulis ini 0,5 ya. Sehingga kalau kita lanjutkan sekarang bisa kita tulis 4pi ini tetap saja 4pi ya. 10 pangkat negatif 7 ini tetap. Nah, ini kita kalikan sekarang ini 10 kali 1.500 berapa? Cek. Halo. 15.000. Iya, 15.000 ya. Oh, 15.000 dibagi dengan kita pelan-pelan aja ya. Ini 0,5 tetap ya. Nah, kemudian B sekarang ya 4 dikalikan dengan 15.000. Iya, betul. 60.000 ya. 60.000 ini pi masih tetap 10 pangkat negatif 7 masih tetap dibagi 0,5. Nah, diperhatikan sekarang 60.000 ini nolnya ini ya. Kan nolnya berapa? 4 ini. 4. Maka kita coret nih 4. Ya. Maka ini menjadi min 3 kan? Sehingga hasilnya ini 6 pi ini kan? Pi 10 pangkat negatif 3 dibagi 0,5. Ada yang bisa bukannya ini coba kalau kamu gimana? Tadi bisa pakai yang 5 kali 10 pangkat min 2. Yes. Apa berapa tadi? Yes, bisa. Ini bisa ini. Bisa ya. Kamu pakai ide itu ya. Nih saya ikuti ini. Ya. 6 ini biasa ini ya. Saya ikuti kamu ini.
min 3 ya. Ini jadi 5 kali 10 min 1 ya. Ya udah pinter-pinter kayak. Aduh. Terus gimana ini? Cek kalau kayak gini. 10 pangkat min 1-nya dipindah ke atas jadi penjumlahan. Iya, betul. Ya, terima kasih. Betul ya. Ini 10 pangkat min 3. Ini dan yang bawah ini 10 pangkat min 1 kalau dinaikkan jadi positif kan. Ini jadi 5 ya. Tetap. Sehingga hasilnya di sini 6/5 pi kali 10 pangkat berapa? Cek. Min 2. Min 2. 4 pi 10 pangkat negatif 7. Harusnya berapa? Cek. I-nya? Halo, I-nya berapa? 2, benar. N-nya berapa? 60. Kemudian dibagi dengan 2 pi A-nya berapa? 0,1. Iya, 0,1. Jangan ragu-ragu ya, jangan takut salah ya. Nah, setelah seperti ini ya, baru kita mulai coret-coretan ya. Ini 2pi, ini 4pi, ini dapat 2 kan ya. Sehingga kalau saya tulis ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 7. Saya mau nulis ulang ini ya, biar paham 0,1. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang yaitu 2 kali 2 berapa? Coba. Ini 4, betul. 4 kali 6 berapa? Berapa? 240. Iya, 240. Betul sekali. 10 pangkat negatif 7. Dibagi 0,1 itu sama saja 10 pangkat negatif 1. Ya, 40. 10 pangkat negatif 7. Ini kita naikkan nih. Seret ke sini. 10 pangkat 1. Terus gimana ini? Cek. Cek. 240. 10 pangkat berapa? Min 6. Ya, betul. Sehingga kalau ini saya tulis 24. Ya. Iya, betul. Kalau ini saya tulis 24 bukan 240, maka ini 10 pangkat berapa? Min 5. Min 5. Terima kasih sekali sudah jawab. Nah, berarti kita B ya. Ya, sama dengan mu 0 I ya N per 2 pi A. Nah, ini kita pindah ke kiri B. Ini kita yang standar berarti kita kumpulkan dulu 2 pi ya. Nah, seperti ini. Ini berarti kita memakai persamaan yang ini aja ini ya. A-nya tetap karena A-nya berubah kan. Kemudian ini yang tidak berubah lagi yaitu mu 0-nya. Ya, mu 0-nya tidak berubah. Atau ini kita pindah berubah semuanya dulu, ini ada bentar. Tuh, ini saya inisiatif saya ini jadi apa-apa. Berarti ini 2 pi kemudian dibagi mu 0 ini yang tidak berubah I N per BA. Nah, maka kita pakai persamaan ini saja. Nah, ini I2 N2 per B2 A2 sama dengan I1 N1 per B1 A1. Sehingga kalau kita lanjutkan I2-nya itu I, N2-nya yang kita cari, B2-nya itu 4B, ya, A2-nya itu 2A, nah, sama dengan I1-nya itu I,
N-nya 1 itu N, ya. B1-nya itu B, A1-nya itu A, maka variabel yang sama bisa kita coret. Ya, variabel yang sama bisa kita coret, yaitu ini B, ya. Ini A coret. B dengan B dicoret. I dengan I dicoret. Sehingga persamaannya kalau dicoret seperti itu tinggal menjadi N 2 per ini kalikan 8 ini, sehingga ternyata N2-nya itu pindah ruas 8N. Nah, ini jawabannya.